dengan tidak sadar. Ya. Abang dibilang Ya, nggak sadar. ada juga spontan, tidak sadar spontan, itu beda juga. Jadi saya dengan jelas Roy Suryo ini lebih kesinting dan gila. Ya. Jangan ngomong Kenapa? Kenapa? Ya, kita kan harus memberikan contoh yang baik kepada Ciri-ciri orang gila itu orang nggak Nggak boleh loh. Gini Bang, maaf saya potong. Kita nggak boleh ngomong kata-kata orang gila. Saya pernah berkomunikasi dengan dokter Bang. Karena gini, orang gila itu ciri-cirinya ketawa terus. Nggak ada masalah ketawa ini, nggak masalah. Dan yang paling menonjol dari orang gila, Bang, kita nggak boleh ngomong orang gila. yang paling menonjol dari orang gila atau orang sinting adalah dia tidak merasa butuh apa-apa. Orang hidup kuliah capek-capek, kita mau cari biar kita sukses hidup ini. Bodoh. Lah ini orang udah dapat jabatan, dapat kuliah tinggi-tinggi, gelar dokter, nggak mau dapat apa-apa, berarti kan sinting. Itu saya tekankan. Sendah itulah pikirannya. Ya kan? Bukan sendah. Kita nggak boleh dong ngomongin kata-kata yang abang sebutin. Bang, saya pernah ngobrol ya dengan asosiasi atau katakanlah sejumlah dokter ataupun psikiater. Nggak boleh kita bilang orang gila. Kita tuh bahkan menyebut orang itu dengan istilah mereka punya gangguan. Bukan sinting juga Bang. Orang dengan gangguan jiwa itu lebih atau orang hilang jadi nggak boleh. Nah itu boleh. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata kayak gitu di tonton publik rasanya kurang elok lah Tapi kan Bang. dia sering maki-maki Pak Jokowi juga. Gimana? Makanya saya bales sekarang. Silakan Mas. Urusannya. Artinya apa dia bales ya? Dia sudah dipecat dari KI. Saya dipecat dari KI, saya jadi ketua umum di terserah. dilantik oleh negara. Mana? Cuma Anda jadi saya. Hanya memecat saya itu ketua umum yang tidak tercatat di rakyat Indonesia. Berita acara sumpahnya berita masih acara sumpah dipecat saya oleh Pengadilan Tinggi bukan Banten. dipecat. Iyalah. Bukan tanpa prosedur Mana sekarang? etik. Sekarang mana? Lah tanya Mahkamah Agung lah, saya juga nggak pegang kok. Iya. Tapi yang jelas gini juga Mbak Tisa, saya memiliki gelar MKes, Magister Kesehatan. Saya pun juga tidak mengatakan orang ini gila ya. Dan satu lagi yang penting, saya memiliki rumah sakit jiwa di Yogyakarta. Ya, itu terkenal Puri Nirmala. Kalau perlu, Bang Oyobo, Kenapa sampai nggak berobat langsung? kita rawat. Rumah sakit sendiri. Saya tawarkan gratis kepada Oyobo ya. Daripada berobat rumah sakit orang. Jangan ejek-ejekan. Enggak, Harusnya kita berobat nggak rumah ngejek. sakit Saya sendiri. menawarkan dengan Enak baik. gratis gimana? Silahkan. Daripada berobat kita rumah sakit rawat. orang bayar. Oke, baik. Kita ganti isu dulu, ganti topik dulu. Kita ini nggak mau debat kusir lagi-lagi. Kita sebetulnya Iya, ingin udah punya rumah sakit enak tuh tinggal masuk. Iya, saya tawarkan gratis. jangan gitu lah. Dilihat nggak enak loh. Bang Firdaus, slow dulu. Kita relax dulu. Bang Firdaus, saya mau Saya nanya sebenarnya dulu. debat Roy Suryo males kan, takut orangnya sama saya, penakut ya. Wih, Saya makanya Beda lah. Orang nggak saya anggap, Mbak, gini. ketika dibilang saya debat Logikanya Roy Suryo, begini. males saya. Saya jalan di sebuah jalan. Kemudian ada orang gila lagi maki-maki. Wah, 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 wah. Bang nggak pakai kata-kata itu loh, Bang. Ya, orang nggak warak lagi maki-maki. Kemudian saya lewat. Kemudian saya kah harus perlu melayani orang. Nanti orang akan bilang, oh ini ada 2 orang gila. Jadi mendingan saya senyum aja dia dan saya doakan dia moga-moga sembuh. Sampai nggak senyum dari tadi, balas terus. Oke. Udah deh, kita ganti deh. Kita nggak mau ledek-ledekan siapa yang waras, siapa yang tidak waras. Kita nggak mau itu loh Makanya. intinya. Jadi begini. Ya. Kan kalau dari Bang Firdaus melaporkan Mas Roy Suryo karena abang begitu simpati kepada Pak Joko Widodo. Sosok Pak Joko Widodo di mata abang itu Orang nggak seperti apa? punya berita acara sumpah. Jadi Sebenarnya begini, ya, nggak ada hak. Pak Jokowi ini kan udah memimpin bangsa ini selama 10 tahun ya. Bayangkan tongkat estafet dari zaman Pak SBY ke Pak Jokowi itu kan gimana negara itu pada saat itu amburadulnya. Kita utang di mana-mana, bahkan hampir defisit. Pernah ada isu negara tidak bisa membayar bahkan gaji ASN sekalipun. Ini Gitu Bob. loh. Lah ini kan isu loh yang dilemparkan oleh media, bukan isu sebenarnya. Nah, Media resmi loh yang berbicara pada itu. Nah, dengan kepiawaiannya Jokowi bisa mempertahankan negara agar tidak chaos dan mempunyai anggaran negara. Datanya APBN, ngawur, entah dia boleh ngutang, tetapi ini kan harusnya diberi apresiasi oleh kita bangsa Indonesia. Kita sudah aman tentram. Minimal Bang, jadi begini. sebenarnya abang mendukung Pak Joko Widodo dengan membuat laporan itu karena memang simpati Saya sama pendukung Pak Prabowo. Saya pendukung Pak Prabowo kapanpun. Tapi saya mendukung presiden kami jangan sampai dilecehkan. Karena ketika kita melecehkan presiden kita, mantan presiden kita, itu juga akan bertabrakan dengan undang-undang. Ada pasal-pasal yang memagari itu. Ada pasal-pasal yang melindungi itu. Tetapi bagi Pak Roy Suryo, saya rasa dia nggak memahami pasal itu. Mau dibicarakan kayak apapun susah. Oke, silakan. Ini udah Oke, Orang harus bicara dengan data. Utang kita di zaman, ya saya nggak hanya bicara Pak
Presiden SBY ya, presiden kita karena. Tapi juga kita bisa dari dulu nggak ada presiden itu yang berniat memburukkan rakyatnya, sebenarnya nggak ada. Saya percaya penuh Bung Karno, Pak Harto, kemudian Gus Dur, kemudian Ibu Mega, kemudian Pak Habibie dulu, ada Gus Dur, Ibu Mega, kemudian Pak SBY. Pasti berusaha betul menurunkan utang kita, dan bahkan ketika zaman Pak SBY itu utang di IMF juga lunas ya gitu. Dan sekarang orang juga tahu utangnya dari 4.000 triliun sampai dengan 11.000, 17 bahkan lebih dari itu. Udah, saya nggak perlu jawab itu, bicara data saja, kita serahkan kepada orang yang mengerti data. Jadi ya kalau orang nggak ngerti data ngomong ya sudah. Oke, terakhir saya tiba-tiba teringat, Mas Roy Suryo mengajukan somasi kepada Pak Jokowi. Oh iya, karena dia kan janjinya kan pulang ke Solo, kemudian juga nanti ngomong cucu, ternyata kan malah bikin gaduh, nuduh orang ada orang besar, dan bahkan termul-termulnya kemudian menambahkan dengan biru. Sampai Partai Demokrat, alma mater saya dulu, ya, saya tetap hormat kepada partai itu, menyatakan Pak Syarif Hasan mengatakan ini perlu kita perkarakan. Baru kemudian Jokowi meralat. Itu yang dimaksudkan bukan Pak SBY. Jadi baguslah. Jadi saya kira gini, menutup ini juga Mbak, berhubung saya juga harus pamit ya, gitu. Jadi moga-moga di usia kedua Garuda TV ini ya dapat berkah dengan baik, dan untuk Indonesia kita gaspol. Gas terus, Gas ya. Dan sekali lagi saya tetap untuk moga-moga organisasinya bagus ya, memberkahi oleh rakyat, dan juga seluruh rakyat Indonesia, kemudian juga bisa melihat bagaimana dewasanya siapa di antara kami berdua. Itu aja. Terakhir, Bang pesan, Firdaus. saya cuma pesan sama Mas Roy Suryo ya. Di Indonesia ini kan ada jurisprudensi, Mas. Ketika laporan Anda sudah ditolak, sudah dianggap gugur, gugatan Anda sudah jangan diulang-ulang. Gak apa-apa tadi. Coba ambil kegiatan yang positif lainnya lah, dengan tidak memaki-maki mantan presiden. Coba ambil sebagai tadi Kompolnas sudah menerima atau apa gitu. Jadi kalau laporan itu sia-sia, Mas. Ada beberapa undang-undang saya nggak mungkin menjabarkan secara inilah, karena saya bilang ini Roy Suryo nggak mungkin ngerti saya jabarkan itu. Oke, baik. Dipersingkat, Bang. Ya. Jadi gini, pesan saya, Mas Roy Suryo, pesan tuh Garuda TV aja lah, nggak usah pesan saya. Obatlah Anda, jangan ketawa. Baik. Kasihan saya ngeliat. Ketika Anda muncul di sini, saya kasihan melihat Anda sebenarnya gitu. Oke, baik. Kita